Because this is our very first meeting, karena hari ini hari pertama ya, teman-teman. So, please allow me to introduce myself. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. My name is Priski Abimanyu Isnain, and please call me Priski, or you may call me Mr. P as well. Jadi, teman-teman bisa panggil saya Priski ataupun Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk nyari foto saya di Google pakai nama Mr. P, because you'll not find my face, but you'll find something else. Tapi teman-teman tidak disarankan nyari foto saya di Google pakai nama Mr. P, karena nanti yang keluar bukan foto saya, teman-teman. Kemudian I'm teaching English. I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya sudah ngajar bahasa Inggris kurang lebih 10 tahunan lebih ya, teman-teman. Sejak tahun 2011. Kemudian but I'm still learning too. Saya juga masih belajar seperti teman-teman ya. Jadi di sini kita belajar bareng saja, nggak usah ada tutor, nggak usah ada eh, murid gitu ya, teman-teman, sama-sama belajar. And I started teaching TOEFL around 4 years ago. Saya sudah mulai belajar TOEFL dan ngajar TOEFL itu 4 tahunan yang lalu ya, teman-teman. Sejak pertama kali ada, sorry, COVID itu, oh berarti sudah sekitar 6 tahunan. Maaf, sorry teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. And I'm from Kampung Inggris Pare. Jadi saya asli dari Kampung Inggris Pare ya, teman-teman. Maybe some of you already heard of it. Jadi saya dari Pare, teman-teman. Ya, I think that's all about me. Saya rasa cuman itu tentang saya ya, teman-teman. Nothing special. Dan selain saya memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan apa yang akan kita pelajari nanti ya, yaitu TOEFL, teman-teman. Jadi langsung saja kita kenalan dengan TOEFL ya. Jadi, what is TOEFL? TOEFL itu apa sih? Nah, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi, TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language, atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, di Indonesia ini ada banyak bahasa ya, teman-teman. Bahasa pertama atau mother tongue itu adalah bahasa daerah kita masing-masing. For example, as I'm a Japanese, so I speak Japanese karena saya orang Jawa ya. Jadi saya ngomong bahasa Jawa, itu bahasa pertama saya atau bahasa ibu, mother tongue, teman-teman. Kemudian bahasa kedua adalah bahasa pemersatu kita, teman-teman, atau our national language. Jadi bahasa Indonesia. Jadi walaupun teman-teman ada yang nggak bisa bahasa Jawa, atau teman-teman dari luar Jawa yang nggak bisa bahasa Jawa, nah itu tetap bisa memahami yang saya sampaikan karena kita pakai bahasa nasional, itu bahasa kedua. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu disebut dengan bahasa asing. Nah, salah satu bahasa asing adalah bahasa Inggris, dan salah satu jenis ujiannya namanya adalah TOEFL ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah TOEFL ini bukan buatan orang Indonesia ya, teman-teman. TOEFL ini adalah produk dari ETS atau Educational Testing Service yang ada di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, dia memang sudah sejak tahun 1964 yaitu membuat tes internasional seperti TOEIC dan TOEFL seperti itu. Jadi sekali lagi TOEFL ini bukan buatan orang Indonesia tapi buatan Amerika. Nah, kemudian untuk jenis TOEFL sendiri yang populer di Indonesia atau yang sering dibuat syarat di Indonesia ya, teman-teman, syarat administratif seperti itu. Yang pertama ada TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, sama IBT, Internet Based Test. Jadi ada dua ini, teman-teman. Nah, bedanya adalah ITP itu hanya menguji sebatas comprehension atau pemahaman. Maksudnya adalah seberapa teman-teman bisa memahami apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris atau apa yang tertulis, informasi tertulis dalam bahasa Inggris. Hanya sebatas memahami. Jadi teman-teman tidak diminta menggunakan atau mempraktekkan seperti itu. Nah, kalau di IBT itu beda, teman-teman. Kalau di IBT itu seluruhnya holistik ya. Jadi yang diujikan itu juga skill dan mastery. Jadi keterampilan teman-teman dan juga penguasaan dalam bahasa Inggris itu juga diujikan. Jadi di IBT itu teman-teman juga disuruh ngomong bahasa Inggris, juga disuruh nulis bahasa Inggris. Dan untuk rentang nilainya pun juga berbeda, teman-teman. Di TOEFL ITP itu rentang nilainya mulai dari 310 sampai 677 ya. Dan untuk sertifikat, setahu saya ya, teman-teman, harap dikonfirmasi lagi, eh, sertifikat teman-teman hanya diberi sertifikat oleh TS untuk TOEFL ITP ya, itu ketika nilainya di atas 460. Kalau nilainya di bawah 460, teman-teman hanya mendapatkan semacam apa ya, kayak surat keterangan pernah mengikuti tes seperti itu, teman-teman.
Kemudian untuk di IBT itu nilainya itu mulai dari 0 sampai 120. Seperti itu. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah yang TOEFL ITP ya teman-teman, yang ada cara cepat mengerjakannya atau strategi cepat mengerjakannya. Nah, di TOEFL ITP, teman-teman nanti akan menghadapi tiga jenis tes ya. Yang pertama ada listening section, jadi bagian listening, di mana teman-teman menjawab soal-soal berdasarkan yang informasi yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris. Nah, di setiap soalnya nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menjawab, dan total soalnya ada 50 pertanyaan yang terbagi menjadi tiga bagian. Nah, setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian structure. Nah, kalau di structure, teman-teman dikasih waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 total pertanyaan yang terbagi menjadi dua bagian. Dan structure selesai, teman-teman akan lanjut ke bagian reading. Nah, kalau di reading ini teman-teman menjawab soal berdasarkan informasi yang ada di bacaan atau teks. Gitu ya. Waktunya 55 menit, jumlah soalnya 50 soal atau 50 pertanyaan. Nah, jadi total di soal TOEFL ITP itu ada 140, teman-teman, kalau di total semuanya ya. Dan ini kalau teman-teman misalkan eh, belum pernah mengambil eh, kelas persiapan, atau misalkan teman-teman baru pertama tes, pasti banyak yang kaget atau terdrain tenaganya itu karena soalnya lumayan banyak gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman sudah tahu triknya atau strategi menjawab cepatnya, dan juga teman-teman sudah terbiasa dengan latihan mengerjakan soalnya, nanti ketika tes itu akan sangat mudah untuk menyesuaikan. Jadi semakin teman-teman sering latihan akan semakin mudah teman-teman mengerjakan nanti. Nah, untuk pembelajaran kita nanti akan kita tempuh dalam kurang lebih dalam waktu 1 bulan ya, teman-teman. Nah, tapi hari Sabtu Minggu kita off. Jadi hari Sabtu Minggu kita libur. Hari aktif kita hari Senin sampai Jumat. Dan itu nanti pun tetap ada bagian yang teman-teman saya kasih latihan di luar kelas untuk dikerjakan mandiri seperti itu. Gitu ya. Contohnya nih, misalkan di awal-awal seperti ini itu biasanya lembaga akan menambahkan terus seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ada yang daftar masih dimasukkan. Nah, sambil menunggu, nah biasanya nanti hari kedua biasanya teman-teman akan saya berikan latihan seperti itu untuk dikerjakan sambil menunggu teman-teman yang mau gabung seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk roadmap pembelajaran kita, hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita akan fokus dulu di bagian structure, di bagian grammar, teman-teman. Dan di bagian structure ini sebenarnya teknik mengerjakan structure itu cuma satu, teman-teman ya. Cuman karena eh, supaya tidak langsung satu kali memberikan langsung semuanya ya, itu kan akan sangat sulit, teman-teman ya. Apalagi waktu kita cuma sekitar 60 menit. Nah, jadi saya bagi menjadi 10 bab seperti itu, dan ini sudah saya urutkan dari yang paling penting semakin ke bawah semakin tidak penting tapi semakin sulit. Jadi semakin bawah ini semakin sulit, teman-teman. Dan ini karena sudah saya urutkan, nanti kalau teman-teman ada yang melewati satu bab, contoh nih teman-teman nggak bisa hadir di bab 3. Nah, tiba-tiba besoknya teman-teman hadir di bab 4, padahal sebelumnya belum pernah mempelajari lewat rekaman misalnya ya. Itu belum belajar di bab 3 itu pasti kaget, di bab 4 pasti kesulitan. Jadi ini sudah saya urutkan. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang tidak bisa hadir katakanlah di satu bab, nanti bisa atau nanti mohon mengikuti via rekaman. Gitu ya, teman-teman, supaya tidak bingung ketika mengikuti bab berikutnya. Nah, kemudian struktur selesai 10 bab nanti, teman-teman nanti akan lanjut di bagian listening. Nah, di listening ini, karena part B sama part C ini sedikit ya, teman-teman, nanti bisa kita rangkap jadi satu meeting. Nah, jadi listening ini bisa kita rangkap dalam 2 hari. Kemudian berikutnya kita nanti akan lanjut ke bagian reading. Nah, reading ini sebenarnya ada 6 bab ya, teman-teman, berdasarkan jenis pertanyaan dan cara menjawabnya. Tapi saya menemukan cara yang lebih sederhana. Jadi yang awalnya 6 ini bisa kita bahas dalam 3 bab, teman-teman. Dan 3 bab ini pun nanti yang nomor 2 sama nomor 3 ini karena bisa kita rangkap, itu pun kita rangkap. Jadi teman-teman nanti bisa selesai lebih cepat untuk programnya ya. Tinggal menunggu tes simulasi dari lembaga. Nah, sambil menunggu nanti, kalau teman-teman selalu hadir di entah itu di sesi sore saja atau di sesi malam saja atau bahkan di keduanya, nanti teman-teman saya akan kasih reward berupa pembahasan tes dari lembaga untuk evaluasi gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti
mengerjakan salah berapa, salahnya di mana, dan kenapa salah, kenapa yang benar itu supaya ada konfirmasi, ada evaluasi seperti itu untuk belajar mandiri. Gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi itu hanya untuk buat teman-teman yang selalu hadir, entah di sesi sore saja atau sesi malam saja. Intinya satu hari atau satu bab, intinya teman-teman minimal hadir sekali. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada rules atau teknis gitu ya. Teknis di kelas itu yang pertama ada attendance check atau daftar hadir. Untuk daftar hadir ini nanti saya yang akan melakukannya sendiri, teman-teman. Teman-teman nanti cukup mengisi Google Form di hari pertama ya, sesuai informasi yang teman-teman miliki. Misalnya adalah nama yang ada di Zoom. Ya, jadi nama di Zoom ini yang teman-teman tuh pakai di nama Zoom ini kalau bisa jangan dirubah, atau kalau nanti ada perubahan mohon saya dikabari ya teman-teman, supaya kalau teman-teman masuk ternyata misalkan namanya berubah, nah nanti saya ngiranya teman-teman nggak masuk padahal pakai nama yang berbeda seperti itu. Gitu ya, karena sayang nanti kalau teman-teman di akhir harusnya dapat reward pembahasan tes dari lembaga malah nggak dapatkan, sayang teman-teman. Gitu ya. Kemudian di hari kedua dan seterusnya nanti untuk absensi itu akan saya yang akan melakukan sendiri melalui partisipan Zoom. Jadi saya akan rekam pakai handphone untuk siapa saja yang mengikuti di hari tersebut seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom ya, teman-teman. Atau kalau nggak gitu, teman-teman boleh tulis di kolom chat. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaan teman-teman masih inline atau masih nyambung ya dengan materi kita hari tersebut, pasti langsung saya jawab, teman-teman. Tapi seumpama pertanyaan teman-teman melenceng atau out of topic ya, nah, nanti akan saya sampaikan itu kita bahas di hari kesekian gitu, teman-teman. Nah, tujuannya supaya kita apa ya, teman? Kita menghargai atau kita menjaga teman-teman yang mungkin belajar benar-benar dari nol. Karena kasihan kalau semuanya langsung dibahas dalam satu hari, apalagi loncat-loncat gitu ya. Ada yang bertanya ini, ada yang bertanya itu, padahal belum dibahas. Itu kasihan. Teman-teman yang benar-benar dari nol pasti bingung. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi hari tersebut, pasti langsung saya jawab. Tapi seumpama teman-teman misalkan pertanyaannya tentang bab yang gak dibahas di hari itu ya, nanti kita bahas di hari kesekian misalnya, nanti saya akan sampaikan seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman, yaitu vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, di TOEFL ini, teman-teman, semakin banyak kosakata yang teman-teman miliki dalam bahasa Inggris, akan semakin mudah mempraktekkan strateginya, gitu ya, atau mengerjakan cara cepatnya. Dan vocab ini cara belajarnya sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Tidak hafalan, bukan hafalannya. Menurut saya hafalan itu bukan belajar kalau bahasa Inggris ya, teman-teman. Menurut saya bukan belajar. Jadi, menurut saya cara belajar yang paling enak vocab ini ya, teman-teman, dicatat aja, ditulis aja. Ya, jadi koleksi vocabnya teman-teman. Jadi ditulis artinya, kalau bisa ditulis juga kelas katanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau lupa, lupa itu pasti, teman-teman ya. Umum sekali dan wajar sekali kalau misalkan kadang teman-teman lupa vocab yang kemarin didapat apa, nanti tinggal dibuka. Tapi bayangkan kalau teman-teman nggak nulis, terus lupa, ya sudah hilang dan itu sayang sekali dan saya sudah mengalaminya, teman-teman. Dan itu sayang sekali, nggak enak sekali, teman-teman. Jadi supaya teman-teman nggak kehilangan vocabnya, mohon dicatat ya kalau dapat vocab baru ketika latihan, entah itu di kelas ataupun di luar kelas. Dan untung-untung kalau teman-teman ada teman praktek bahasa Inggris, nah vocab-vocab yang teman-teman dapatkan itu bisa dipraktekkan. Nah, kalau grammar nggak usah takut salah ya, teman-teman, dipraktekin aja. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa di saya atau di ChatGPT juga bisa, banyak source untuk konsultasi gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk monitoring belajar. Nah, sebelum ke monitoring saya ingin menjelaskan, teman-teman. Jadi selain di kelas live seperti ini, saya juga memfasilitasi teman-teman dengan latihan-latihan penunjang ya. Dan itu per bab, teman-teman, berdasarkan bab yang kita pelajari. Sudah saya urutkan lah seperti itu. Gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman mempelajarinya pakai latihan penunjang itu dulu daripada pakai longman yang dikasih lembaga. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakan latihannya, kemudian mendengarkan video pembahasannya kok masih bingung, silahkan japri nomor saya. Gitu ya, nomor saya yang ada di layar, atau saya yang biasanya membagikan link di grup gitu ya, link Zoom di grup itu nomor saya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar TOEFL ITP, silahkan japri saja.
Jangan sungkan-sungkan teman-teman, oke? Nah, kurang lebih itu tadi kenalan dengan saya dan juga dengan materi yang akan kita pelajari ke depannya atau program kita. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang sentence, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan? Boleh di unmute. Silahkan teman-teman. Ini full 2 jam ya? Kalau misalkan durasi itu tidak pasti ya teman-teman. Kalau durasi itu gini, tiap bab. Kadang ada yang sampai 2 jam dulu tuh pernah, Mister. Tapi kalau normalnya untuk kelas Zoom seperti ini itu adalah 60 menit. Tapi sekali lagi ya teman-teman, itu tergantung materinya. Karena materinya ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah, kadang ada yang dulu tuh ada yang sampai 2 jam setengah bahkan ya teman-teman. Tapi saya yakin kalau belajar lama-lama pun kita lihat layar juga itu pasti nggak enak gitu. Jadi saya usahakan tepat sesuai ketentuan dari lembaga sekitar 60 menit teman-teman. Seperti itu, Mister. Oh, 60 menit. Soalnya di chat grup dia bilang 7 sampai 9. Maksudnya tuh, oh maksudnya jamnya ya? Oh gini, Iya. itu itu adalah jam aktif, Mister. Bukan berarti kita mulai jam 7 selesai jam 9, bukan. Maksudnya jam aktif tuh gini, teman-teman. Saya dipersilahkan lembaga untuk memulai itu paling cepat itu jam 7 gitu ya. Terus selesainya sebenarnya sama lembaga itu saya dibatasi, nggak boleh lebih dari jam 9. Maksudnya seperti itu, bukan berarti harus 2 jam, enggak. Gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin Hmm. bahasanya aja, mungkin yang di oleh lembaga atau admin itu mungkin menulisnya membuat ambigu gitu ya. Maksudnya banyak yang misinterpretasi seperti itu. Nah, jadi kadang ada yang contohnya periode kemarin kalau nggak salah teman-teman itu sesi malam minta mulainya jam setengah setengah 8 karena banyak yang pengen sholat isya-nya itu tepat waktu gitu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan ada usulan-usulan kapan mulainya japri saja nanti kalau banyak ya nanti saya pertimbangkan gitu ya teman-teman. Contohnya periode kemarin. Seperti itu, Mister. Jadi bukan berarti 2 jam ya. Tapi dulu pernah 2 jam setengah itu sampai jam setengah 10 pernah. Tapi sekali lagi eh justru nggak efektif teman-teman. Trust me. Hmm. Berarti disepakati aja ya, mulainya jam 7 misalkan. Jadi kita tiap hari udah standby di jam 7. Betul, Mister. Jadi kenapa kok jam 7? Sebenarnya saya mengantisipasi juga kalau takutnya sampai 2 jam. Takutnya gitu ya. Kayak kapan hari itu pernah sampai 2 jam setengah kayak gitu-gitu. Nah, bayangkan kalau kita mulainya jam 8 itu pasti selesainya jam berapa gitu. Kalau misalkan molornya sampai sekian gitu. Jadi saya ambil yang paling awal jam 7. Tapi sekali lagi kalau nanti teman-teman ada usulan atau ada apapun, ada masukan nggak apa-apa. Japri aja. Karena di grup nggak bisa ya kita diskusi di grup teman-teman. Dibatasi sama admin, hanya admin yang bisa chat seperti itu. Boleh nggak sih buat grup baru biar kita punya komunikasi? Em, m- Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Kalau mau nggak apa-apa atau nggak apa atau kita polling aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen kita supaya bisa komunikasi di satu grup, boleh deh japri aja. Nanti saya buatkan grup atau saya masukkan grup satu gitu teman-teman. Iya boleh, Sir. Biar kita, kadang kan kita pengen komunikasi ya, pengen punya Betul. berteman juga lah sama rekan di kelas gitu. Boleh, boleh. Jadi nanti boleh teman-teman bisa eh japri aja ya, karena kalau semuanya saya juga nggak enak teman-teman. Nanti dikirain saya bikin acara sendiri sama lembaga. Seperti jadi nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen chat di grup, maksudnya pengen diskusi di grup supaya nanti satu pertanyaan semuanya juga dapat informasinya nggak apa-apa. Japri aja ya. Tapi yang saya masukkan yang japri aja. Kalau misalkan yang enggak berarti ya nyaman dengan grup yang sepi itu. Maksudnya nggak terganggu dengan suara-suara teman-teman yang lain. Misalkan seperti itu nggak apa-apa. Saya Oke, baik. ya saya membebaskan teman-teman tapi eh ya itu masukan itu bagus sekali, Mister. Saya suka sekali dengan masukan. Terima kasih. Sama-sama, Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan, jangan sungkan-sungkan, teman-teman.
Let's begin our study, Mr. Alright. Okay then. So there's no more problem, right? Kalau nggak ada masalah lagi, baik kita mulai ya, teman-teman. Jadi hari pertama ini kita akan sebentar di chat sepertinya ada yang oh ternyata ada yang chat. Maaf teman-teman, saya tidak menyadari. Setuju, Mister. Kalau terlalu lama tidak efektif. Kuy langsung mulai. Alright, kita langsung mulai ya, teman-teman. Jadi mohon izin untuk saya mute kembali supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman eh, lebih bisa fokus gitu ya. Jadi kita akan belajar bab pertama ini tentang sentence atau kalimat. Nah, sebelum saya menjelaskan sentence atau kalimat ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman kenapa kok kita harus belajar sentence ini atau kenapa teman-teman perlu kenal dengan sentence. Nah, karena di bagian structure nanti teman-teman itu akan diminta menganalisa dan menganalisanya itu hanya tingkat kalimat, teman-teman. Untungnya ya, bukan tingkat paragraf ataupun teks. Karena akan lebih panjang dan memusingkan. Nah, di tingkat kalimat ini ada bagian yang harus ada dan ada bagian yang boleh ada boleh tidak gitu ya teman-teman. Nah karena ini hari hari pertama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman dulu bagian kalimat yang harus ada di dalam kalimat atau komponen di kalimat yang wajib ada yang nanti teman-teman harus pastikan ada dulu ya. Nah jadi sentence atau kalimat dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris sebenarnya sama saja teman-teman. Susunannya juga sama saja ya. Harus ada dua unsur ini atau dua elemen ini, yaitu subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita bahas atau yang ingin kita jadikan topik pembahasan atau topik pembicaraan. Nah, itu namanya subjek, teman-teman. Jadi bukan pelaku ya. Banyak yang beranggapan bahwa subjek itu artinya yang melakukan. Padahal tidak selalu. Di kalimat pasif, subjek itu justru korban, teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi, subjek itu bukan yang melakukan, tapi subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita bicarakan. Seperti itu. Nah, selain subjek, kalimat harus ada predikat dan urutannya subjek dulu baru predikat ya, teman-teman. Nah, di dalam kalimat juga harus ada predikat. Predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Nah, jadi kalimat atau informasi itu supaya lengkap minimal itu memiliki dua unsur ini. Gitu ya. Nah, terus bagaimana Sir kita bisa mengenali di soal structure TOEFL apakah itu subjek, apakah itu predikat? Nah, cara mengenalinya adalah dengan mengenali kelas kata, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenisnya ya. Jadi kelas kata itu dalam bahasa Inggris dibagi menjadi 8. Sebenarnya semua bahasa ya, setahu saya dibagi menjadi 8, teman-teman. Ada 8 kelas kata. Jadi semua kata-kata di dalam bahasa Inggris kan banyak banget teman-teman. Di kamus itu semuanya kata kan banyak banget ya. Nah itu dikategorikan menjadi 8 atau dikelompokkan menjadi 8. Sesuai penggunaannya di dalam kalimat. Nah salah satunya posisi atau penggunaan di dalam kalimat itu sebagai subjek. Nah subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata benda atau noun. Nah, sederhananya, kata benda itu adalah apapun yang berupa benda, teman-teman. Jadi, apapun yang diciptakan Tuhan, kemanapun teman-teman melihat, ya, misalkan di sebelah kanan teman-teman, misalkan ada mouse, misalnya, ada tembok, ada pintu, ada lemari, misalnya. Nah, itu semuanya adalah kata benda. Sebelah kiri teman-teman, misalnya ada jendela, misalnya ada meja, ada kursi. Bahkan kita itu juga kata benda, tangan, tubuh, mata, kepala, itu semuanya adalah kata benda. Ya, jadi sekali lagi semua yang diciptakan Tuhan itu adalah kata benda. Oke? Nah, contohnya di sini ada kata bird, burung, teman-teman. Water, air, buildings. Nah, kadang kata benda dalam bahasa Inggris itu ada tambahan akhiran s atau es ya, yang menandakan bahwa kata benda itu jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Nah, kalau building itu kan bangunan. Kalau buildings berarti bangunan-bangunan. Jadi bukan building-building ya, tapi buildings, bangunan-bangunan. Kemudian ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Teman-teman silahkan berkreasi dengan kreativitas masing-masing. Ya, misalkan table, misalkan person, misalkan teacher, students, dan lain-lain. Itu semuanya adalah benda, teman-teman. Nah, selain kata benda, cara mengenali subjek itu ada kelas kata satu lagi, ya, yang lebih pendek, yaitu namanya kata ganti atau sebutannya di kamus itu adalah pronoun, gitu ya. Nah, kata ganti seperti namanya, kata ganti. Fungsinya di kalimat itu menggantikan kata benda.
Ada noun-nya, di dalam pronoun ada juga noun-nya, teman-teman. Jadi fungsinya dia itu menggantikan benda, seperti itu. Nah, contoh kata ganti nih, misalkan kita mau bilang dia. Dalam bahasa Inggris untuk bilang dia ada 3 cara. Ada he, she, sama it. Nah, di sini permainan gender ya, teman-teman. Jadi kalau he, dia yang kita maksud itu cowok. Berarti pakainya he. Contohnya kita ngomongin tentang ayah. Contohnya ngomongin tentang apa lagi teman-teman ya? Suami. Nah, itu kan cowok ya. Ayah, suami itu kan pasti cowok, teman-teman. Nggak mungkin suami cewek kan nggak mungkin. Nah, kemudian kalau she itu dia yang kita maksud itu adalah wanita atau cewek gitu ya. Contohnya tadi adalah wanita, contohnya istri dan lain, misalkan ibu dan lain-lain. Pokoknya yang kita rujukannya, yang kita maksud itu adalah seorang cewek, itu pakainya she kata gantinya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu cewek atau cowoknya, misal nih teman-teman, kita melihat kucing jalan ke arah kita, dari depan kan kucing itu nggak pakai lipstick, nggak pakai anting, nggak pakai rok ya. Kita nggak tahu ini kucing ini cewek apa cowok. Ya kan teman-teman? Nah, berarti kita pakainya it untuk bilang kucing ini dia. Maksudnya untuk bilang dia kembalinya ke kucing ini itu pakainya it. Gitu ya. Atau kita punya ballpoint, jumlahnya cuma satu. Kita mau bilang dia, maksudnya kembalinya ke ballpoint itu pakainya it. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk hewan yang kita sudah tahu jantan atau betinanya pakai he atau she tidak apa-apa. Karena banyak yang beranggapan bahwa hewan nggak boleh pakai he atau she. Jawabannya boleh, teman-teman. Gitu ya, kalau kita sudah tahu gendernya. Kemudian berikutnya, kalau bendanya yang digantikan itu jumlahnya banyak atau lebih dari satu, itu pakainya they. Entah itu manusia ataupun selain manusia ya. Misalkan kita punya ballpoint jumlahnya banyak 5 misalnya. Nah, kita mau bilang ballpoint itu, nah itu bisa kita pakai they. Ya, misalkan ballpoint itu milik saya. Nah, kita bilangnya they belong to me atau they are mine misalnya. Jadi pakainya they. Jadi they itu tidak harus manusia karena banyak juga yang beranggapan kalau they itu cuma dipakai oleh manusia. Jawabannya no, teman-teman ya. Benda mati pun kalau jumlahnya lebih dari satu pakainya they. Kemudian those itu juga bisa diartikan mereka. Ya, jadi bisa dianggap sinonim lah gitu teman-teman. Jangan dipusingkan gitu ya. Jadi kata ganti. Ada juga once. Sama, ini juga bisa diartikan mereka. Dan others. Others itu artinya yang lain, yang lain-lain. Yang banyak gitu ya. Misalkan orang lain tapi banyak merujuk ke umum. Itu pakainya others. Seperti itu. Dan itu adalah kelas kata yang posisinya nanti jadi subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda atau kata ganti, tempatnya di sebelum predikat, berarti itu ada kemungkinan besar dia adalah subjeknya. Oke? Nah, kemudian selain subjek, ada predikat tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengenali di soal structure TOEFL kalau itu adalah predikat? Cara mengenalinya sama kayak di subjek tadi ya, dengan mencari kelas kata. Jadi kita mengenali kelas kata yang di soal tersebut. Nah, predikat itu dibuatnya cuman atau cukup dari satu kelas kata saja, teman-teman, yaitu dari verb atau kata kerja. Nah, gampangnya gini, sederhananya itu kata kerja itu adalah apapun yang dilakukan ataupun apapun yang terjadi kepada benda. Ya, jadi benda itu pasti melakukan sesuatu, ya, atau pasti memiliki tujuan, atau kalau enggak itu pasti ya pasti melakukan sesuatu. Jadi semua benda, entah itu benda mati, benda hidup. Contoh ya, teman-teman. Eh, Batu misalnya. Nah, batu itu bisa mengalami pelapukan. Ya, nah, kata kerjanya bahasa Inggrisnya adalah weather. Itu bisa diartikan pelapukan oleh cuaca seperti itu. Jadi weather itu juga bisa artinya cuaca, kata benda ya. Bisa juga kata kerja artinya pelapukan cuaca seperti itu. Contohnya lagi adalah angin atau wind ya. Bahasa Inggrisnya, kata kerjanya adalah angin berhembus ya. Jadi blow. Itu kata kerjanya teman-teman. Air itu kan benda mati juga. Kata kerjanya misalnya mengalir. Bahasa Inggrisnya flow. Jadi apapun yang terjadi pada kata benda atau apapun yang dilakukan oleh kata benda itu disebut dengan kata kerja. Nah, contoh nih teman-teman, kata kerja ya yang sering atau yang sering saya temui atau muncul di soal structure TOEFL, misalnya ada kata occur. Artinya bisa terjadi, bisa ada. Sama kayak exist. Kemudian berikutnya ada produce, artinya menghasilkan atau memproduksi.
Kemudian ada refer to. Nah, beberapa kata kerja itu punya gandengan-gandengan seperti ini, teman-teman. Tapi dianggap satu aja ya. Misalnya depend on, rely on gitu ya. Contohnya listen to, look at. Nah, itu teman-teman anggap jadi satu aja. Ya, teman-teman. Contohnya refer to artinya merujuk pada. Kemudian ada consist of, terdiri dari, sama itu dianggap satu aja, teman-teman. Dan yang terakhir contohnya ada improve, artinya meningkatkan atau memperbaiki atau meningkat juga bisa. Dan teman-teman bisa berkreasi dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya berlari, run. Bahasa Inggrisnya berjalan, walk. Berenang, swim. Tidur, sleep. Makan, eat. Itu semuanya kata kerja. Ya, jadi silahkan teman-teman berkreasi dengan eh, pengetahuan umum teman-teman. Nah, cuman gini ya, teman-teman perlu diingat tadi predikat itu harus dibuat dari kata kerja dalam bahasa Inggris, wajib. Nah, sedangkan informasi yang kita sampaikan kepada seseorang ini itu kan tidak selalu mengandung kata kerja. Nah, terus bagaimana kita memastikan kalimat yang tidak memiliki kata kerja itu tetap punya predikat? Kan predikat itu wajib di kalimat. Nah, contoh nih, misalkan kita mau bilang, saya baik-baik saja. Nah, saya itu bahasa Inggrisnya I, teman-teman. Baik-baik saja itu bahasa Inggrisnya bisa oke, bisa fine, bisa good, ya, bisa great, bisa banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau bilang saya baik-baik saja, kita langsung bilang I oke, itu salah. Atau I fine, itu salah, teman-teman. Nah, ini bahasa Inggris yang umum sekali kita pakai di sekolah dulu ya, teman-teman. Teman-teman ada yang masih ingat? Seumpama ada guru kita menanyakan kepada kita bagaimana kabarmu hari ini atau how are you today? Nah, teman-teman masih ingat jawabnya bagaimana? Ditulis di chat, teman-teman. Jangan takut salah ya. Iya, betul sekali Mr. Akbar, yaitu I'm fine. Ya, teman-teman. Jadi di situ ada tambahan M. Padahal di situ M ini nggak punya arti, teman-teman. Tapi di sini dia penting. Kenapa? Karena inilah yang dijadikan predikat. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya informasi yang kita sampaikan itu tidak memiliki kata kerja, contohnya saya baik-baik saja, maka kita carikan kata kerja yang nggak punya arti. Cuma buat syarat aja, teman-teman. Supaya kalimat itu lengkap, supaya kalimat itu punya predikat. Ya, jadi dicarikan kata kerja yang nggak punya arti. Dari keluarganya to be biasanya. Gitu ya. I am okay. Seperti itu. Jadi M di situ tuh penting, teman-teman. Walaupun nggak punya arti gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya informasinya sudah punya kata kerja, contohnya adalah saya suka siomay misalnya. Nah, itu bahasa Inggrisnya I like siomay ya, teman-teman. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi I like siomay, jangan dikasih M. Kalau teman-teman bilang I am like siomay, nanti artinya berbeda, teman-teman. Ya, dan like itu bukan lagi kata kerja nanti. Artinya jadi seperti dan seperti like yang seperti yang artinya seperti itu adalah preposisi kelas katanya, bukan verb, teman-teman. Bukan kata kerja ya, tapi preposisi. Seperti itu. Ya, jadi cukup bilang I like siomay. Jadi kalau sudah ada kata kerja contohnya like ini ya, maka tidak diperlukan to be. Nanti predikatnya double atau pemborosan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi diingat-ingat kata kerja dalam bahasa Inggris itu, sorry, maksud saya predikat dalam bahasa Inggris itu wajib berupa kata kerja. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah ngambil kursus di tempat lain, terus teman-teman dalam hati berpikir, Alasar kok ribet-ribet, kenapa nggak disebut subjek verb aja sih? Kenapa harus subjek predikat? Kan predikat harus dibuat dari verb, kan lebih gampang disebut subjek verb. Nah, ini harus hati-hati, teman-teman. Saya takutnya kalau saya bilangnya subjek verb, setiap kata kerja atau setiap verb yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu dianggap predikat. Padahal ada bentuk kata kerja atau bentuk verb yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, predikat memang wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat. Nah, bentuk kata kerja atau bentuk verb itu antara lain ada verb satu, ada verb 2, ada verb 3, verb SCS, verb ing, tuh verb satu sama auxiliary verb. Nah, kita mau bilang makan itu banyak cara, teman-teman. Ada eat, ada ate, ada eaten, ada eats, ada eating, ada to eat, ada will eat misalnya, atau is eating, atau has eaten misalnya. Gitu ya, artinya semua sama-sama makan.
teman-teman. Cuman tidak semua bentuk kata kerja ini bisa menjadi predikat. Makanya saya menghindari sebutan subjek verb. Saya lebih nyaman pakai subjek predikat supaya teman-teman tidak terpleset atau supaya teman-teman lebih berhati-hati. Kalau menemukan verb, tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb satu atau bare verb ya. Kemudian ada verb 2 atau past verb. Ada juga verb SES. Nah, ini singular third person subject ya, teman-teman. Jadi intinya subjeknya itu orang ketiga tunggal gitu ya. Nah, itu pakainya verb SES. Kemudian yang terakhir ada auxiliary atau kata kerja bantu dengan kata kerja yang dibantu. Nah, hanya kata kerja itu saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri, tidak ada auxiliary sebelumnya, atau verb ing yang berdiri sendiri, tidak ada auxiliary sebelumnya, dan juga tuh verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Oke, jadi sekali lagi, subjek predikat, bukan subjek verb ya. Karena ada verb yang tidak bisa jadi predikat. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary atau kata kerja bantu, teman-teman. Kata kerja bantu ini jenisnya ada 4 ya, ada 4 keluarga. Karena memang gandengannya beda-beda. Ini saya tulis di sebentar teman-teman untuk ukurannya saya kecilkan supaya muat. Nah, jadi auxiliary ini ada 4 keluarga ya atau 4 jenis. Yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, kemudian does, kemudian did. Kekecilan nggak teman-teman? Sebentar. Nah, untuk do, does, did ini kata kerja yang dibantu atau verb gandengannya wajib verb 1 atau bare verb ya. Kemudian berikutnya ada keluarganya to be. Nah, keluarga to be ini cukup banyak, teman-teman. Ada is, kemudian am, kemudian are, kemudian was, kemudian were, ada juga be, ada juga been, dan juga being. Nah, untuk kata kerja yang dibantu atau gandengannya ya, itu ada 2. Nah, khusus untuk to be saja, teman-teman, yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be itu boleh diikuti verb ing, juga boleh diikuti verb 3. Oke, bedanya kalau to be diikuti verb ing itu artinya sedang Contoh, is eating, sedang makan. Is studying, sedang belajar. Gitu ya. Tapi kalau to be diikuti verb 3 itu untuk bilang pasif, teman-teman. Jadi untuk bilang di. Ya, misalkan is eaten, dimakan. Misalkan is cooked, dimasak. Misalkan is brought, dibawa atau dibawakan seperti itu. Jadi pasif. Materi kita hari ketiga nanti. Kemudian berikutnya ada keluarganya have. Have di sini bukan artinya memiliki atau mempunyai ya. Have di sini artinya adalah sudah atau telah. Keluarganya ada 3, ada have, kemudian has, kemudian had. Ini vocab ya teman-teman. Dan gandengan verb gandengannya atau verb yang harus mengikuti itu wajib verb 3 setelahnya. Dan yang terakhir ada keluarganya modal, teman-teman ya. Modal ini paling banyak keluarganya. Artinya pun kadang beda-beda ya. Ada will artinya akan. Shall ini juga bisa artinya akan, bisa artinya harus. Ada can. Can ini paling banyak teman-teman artinya. Can ini bisa dapat, boleh, bisa, mungkin, bisa jadi. Apalagi banyak ya teman-teman. Jadi can ini artinya paling banyak. Kemudian ada juga may, artinya bisa boleh, bisa jadi, bisa mungkin. Kemudian ada must, artinya bisa harus, bisa pasti. Kemudian ada might, artinya mungkin, teman-teman. Kemudian apalagi will, shall, can. Nah, yang old, teman-teman. Ada would, artinya akan tapi tidak dilakukan ya. Kemudian ada could, artinya bisa tapi di masa lalu. Kemudian ada should, artinya sebaiknya. Dan sebenarnya masih ada 3 lagi jenis modal, tapi tidak pernah muncul atau tidak pernah dipertanyakan di TOEFL structure ya. Jadi cukup ini aja yang perlu teman-teman ketahui untuk modal. Nah, gandengannya adalah verb 1. Jadi ini adalah bisa dibilang pola atau rumus gitu ya teman-teman. Tapi nggak perlu dihafal. Sekali lagi, gabungan vocab, ini vocab teman-teman ya. Nah, ini gandengannya, ini adalah grammar. Dan memang vocab dan grammar itu kadang nggak jauh-jauh seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini jangan dihafal. Syarat saya nanti setelah kelas saya kirimkan rekamannya. Nanti silahkan teman-teman
salin ke buku catatan teman-teman dan sambil latihan teman-teman sambil buka catatan teman-teman sendiri, saya jamin akan lebih mudah hafalnya dibandingkan kalau dipaksa harus hafalan seperti itu. Dan itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman. Nah, untuk penerapan materi kita hari ini ke contoh soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Di sini saya punya 3 contoh soal. Oke, contoh soal pertama, teman-teman. Nah, cara yang paling mudah itu sebenarnya teman-teman bebas ya, boleh cari subjeknya dulu, boleh cari predikatnya dulu. Nah, tapi kalau saya biasanya atau yang saya rasakan paling mudah itu dicari dulu predikatnya, teman-teman. Jadi bukan subjeknya ya. Jadi cari kata kerja yang bisa jadi predikat tadi, entah itu verb 1, entah itu verb 2, ataupun verb SIS, dan auxiliary verb. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik, itu teman-teman menemukan ada auxiliary verb. Ya, are itu dari keluarganya to be, noun itu verb 3 gandengan to be ya, to be verb 3 itu pasif. Tapi dia auxiliary verb, berarti dia predikat. Nah, kalau sudah ketemu predikat, lupakan sisanya. Teman-teman cukup lihat sebelumnya saja. Cari kata benda atau kata ganti yang bisa jadi subjek. Oke, jadi kata benda atau kata ganti tadi ya yang bisa jadi subjek, teman-teman. Nah, di sebelumnya ternyata titik-titik ya sudah berarti di situ kita disuruh mencarikan subjek atau kata benda atau kata ganti di pilihan A, B, C, D. Nah, coba sekarang saya lempar ke teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman disuruh milih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang hanya kata benda atau kata ganti saja. Intinya subjeknya untuk menutup yang hilang di titik-titik, teman-teman. Jangan takut salah ya, teman-teman tulis dulu di chat. Iya, betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. That's right. Oke. Jadi strikes di sini ini posisinya dia sebagai subjeknya. Gitu ya. Kalau yang bravo kenapa salah? Kalau teman-teman menemukan susunan atau ungkapan berupa that, the, ada that kok setelahnya pas ada the-nya. 100% that-nya itu adalah conjunction, teman-teman. Kalau di soal structure TOEFL ya. Jadi that-nya itu conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung itu di dalam kalimat tidak dibutuhkan ketika subjek dan predikat cuma satu. Karena nanti informasinya itu ambigu atau tidak selesai, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, di situ ada is, itu to be, itu predikat lagi. Ya, jadi nanti predikatnya double atau pemborosan. Istilahnya kalau di buku itu redundancy, teman-teman. Redundant gitu ya, boros seperti itu. Kalau yang delta, di situ ada tambahan 5W1H atau which, kata tanya. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, anggap itu sebagai conjunction. Anggap aja conjunction, teman-teman. Karena penggunaannya memang mirip atau bahkan beberapa itu yang sama gitu ya dengan conjunction. Jadi sekali lagi kalau menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, anggap sebagai conjunction. Dan sekali lagi, conjunction tidak dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjeknya dan juga predikatnya jumlahnya cuma satu. Jadi jawabannya yang benar yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, strikes are known to impale their prey on thorns. Burung ini, burung apa? Condet kalau nggak salah ya teman-teman. Burung condet diketahui atau dikenal akan menancapkan buruan mereka atau mangsa mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Nah, informasinya lengkap kan? Berhenti. Kalau ditutup pakai titik nggak apa-apa, nggak masalah karena informasinya sudah lengkap seperti itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh berikutnya, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, berarti di sini harus dicarikan predikat ya, karena kalimat wajib punya predikat. Nah, selain predikat, harus ada subjek juga. Jadi teman-teman cek juga di sebelumnya titik-titik, ada nggak subjeknya? Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata benda bacteria. Dia cuma dijelaskan pakai kata sifat, teman-teman. Nah, kalau sebelum kata benda itu cuman ada kata sifat, nggak apa-apa. Kata sifat itu cuma nambahi arti saja, teman-teman. Cuma manjang-manjangin aja dengan kata bendanya. Gitu ya. Atau kalau teman-teman hilangkan supaya nggak kelihatan panjang, nggak apa-apa. Kalau kata sifat ya, karena ada juga preposisi, teman-teman. Kalau preposisi itu tidak bisa kita anggap sebagai kata benda. Gitu ya. Nanti jadi kata keterangan. Nanti saya jelaskan ketika nemu soalnya, teman-teman. Oke, untuk sementara
ini ada kata benda dijelaskan kata sifat. Nah, itu adalah subjeknya. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita hanya memerlukan predikat saja. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban teman-teman nih? Iya, betul sekali teman-teman. Saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Di situ ada bentuk auxiliary ya dari keluarga itu yaitu were. Kemudian diikuti verb 3 yaitu describe, auxiliary verb. Nah, bentuk auxiliary verb di sini ini adalah predikat. Di tengah-tengahnya ini ada first. First ini kata keterangan, teman-teman. Jadi selain subjek sama predikat di dalam kalimat, itu adalah bagian kalimat yang tidak penting. Itu kalau teman-teman hilangkan atau kalimatnya nggak punya itu nggak masalah. Gitu ya, teman-teman. Contohnya first ini kata keterangan. Dan kata keterangan itu kadang nyempil-nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb seperti ini. Contohnya kata not, contohnya kata never, contohnya kata always, dan lain-lain. Itu biasanya nyempil-nyempil seperti itu, teman-teman. Atau kalau dihapus juga nggak masalah sih. Seperti itu. Gitu ya. Jadi betul sekali jawabannya adalah yang Charlie. Nah, kalau yang alpha kenapa salah? Yang alpha itu ketambahan subjek lagi. Ada kata ganti, teman-teman. Nanti subjeknya double atau pemborosan. Kalau yang Bravo, nggak ada kata kerja sama sekali. Predikat kan harus dibuat dari kata kerja tadi ya. Nah, sedangkan yang Bravo ini nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat sama sekali. Jadi nggak bisa. Kalau yang Delta juga sama, itu nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat sama sekali. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 63 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri-bakteri magnetotactic pertama kali dideskripsikan pada tahun atau diperkenalkan gitu ya pada tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, teman-teman. Caranya seperti biasa, cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ hati-hati ya, across itu preposisi, teman-teman. Across sama cross saja beda ya. Kalau ada e-nya itu preposisi, kalau dia juga bisa jadi keterangan sih, teman-teman. Intinya bukan kata kerja, tapi kalau cross saja bisa jadi kata kerja. Seperti itu. Nah, di sini nggak ada kata kerja berarti ya. Nggak punya predikat. Kita butuh predikat. Nah, ini enaknya kalau cari predikat dulu, teman-teman. Nah, kalau kita sudah kehilangan predikat, berarti kan butuh predikat ya. Dan titik-titiknya di paling depan seperti ini, padahal kan sebelumnya predikat harus ada subjeknya. Ya sudah, berarti kita juga kehilangan subjek. Jadi langsung cari di pilihan A, B, C, D yang subjek, kemudian predikat. Nah, di sini ada jebakan, teman-teman. Banyak yang terjebak di sini ya. Nah, kita bahas bersama aja. Yang alpha, hati-hati. Di situ ada kata waste. Waste ini bukan kata kerja. Ya, karena nggak mungkin kata kerja pakai verb satu. Sedangkan subjeknya itu juga nggak ada S-nya. Nah, jadi untuk menyatakan fakta, teman-teman ya, atau kalau di pelajaran di sekolah dulu namanya simple present. Nah, jadi salah satu itu harus dikasih S. Entah itu subjek, entah itu predikat atau kata kerjanya. Gitu ya. Nah, di sini dua-duanya nggak ada S-nya. Berarti ini bukan susunan subjek predikat, teman-teman. Itu ya cara mengenalinya. Jadi ini satu kesatuan, ini sebagai subjek. Jadi yang alfa ini nggak bisa karena dia tidak memiliki predikat. Padahal kita tadi juga butuh predikat. Kalimat tidak boleh tidak punya predikat, teman-teman. Kemudian yang bravo, di situ juga sama, tidak ada kata kerja sebagai predikat. Apalagi dia ketambahan conjunction. Jadi bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction ya, yaitu that. Padahal subjeknya cuma satu, yaitu coconut with briquettes. Predikatnya juga cuma satu, yaitu reduce. Nah, jadi kita nggak boleh memasukkan conjunction. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada predikat reduce ya. Subjeknya adalah coconut with briquettes. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Oke, ternyata teman-teman benar ya. Saya tadi tidak melihat di chat, teman-teman. Saya tidak sadar ternyata teman-teman sudah menjawab. Betul sekali, jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briket limbah kelapa itu mengurangi penggudulan hutan di seluruh dunia. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi segampang itu sebenarnya teman-teman ya. Dan cara ini mencari subjek predikat ini akan pasti teman-teman pakai ketika kita belajar bab-bab berikutnya. Karena sekali lagi di dalam kalimat dua komponen ini wajib ada. Jadi harus dipastikan ada dulu. Gitu ya, teman-teman. Mungkin tantangan teman-teman nanti di sini adalah vocab dan mungkin
sebelum saya ke latihan soal, mungkin teman-teman ada yang dalam hati bertanya, Sir, bagaimana kalau saya nggak tahu kelas katanya itu kata kerja atau bukan? Nah, kalau teman-teman kesulitan atau memiliki kendala dalam menentukan kelas kata dari suatu kata, maka satu-satunya cara teman-teman harus konsultasi ke kamus, gitu ya. Jadi, dan mumpung kita masih bisa buka kamus, mumpung masih belajar ya, teman-teman, itu masih bisa buka kamus, itu nggak apa-apa buka kamus. Nah, karena ketika teman-teman tes nanti, real tes nanti, teman-teman sudah tidak bisa membuka kamus. Tidak boleh ya, nanti didiskualifikasi, teman-teman. Nah, mumpung masih bisa memperkaya vocab, nggak apa-apa, buka kamus dulu dan teman-teman cari, ya, kata apa yang pengen teman-teman ketahui kelas katanya. Nah, ini saya kirimkan di chat, siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan saat ini gitu ya. Jadi saya kirim di chat eh, linknya, kamus yang saya sarankan pakai Longman ini, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman penasaran mencari kata across tadi contohnya. Sir, tadi across saya ragu. Kayaknya itu saya dulu pernah tahu itu kayaknya kata kerja deh. Kita cari aja, kita buktikan di kamus, teman-teman. Kita cari kata across, kemudian teman-teman lihat ke sebelah kanan ya, geser ke kanan. Nah, di situ ada kelas katanya. Across itu punya dua kelas kata, teman-teman. Yang pertama adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Kemudian yang kedua ada preposition, itu preposisi. Nggak ada kelas kata cross itu verb itu nggak ada. Tapi kalau cross saja nggak ada e-nya, dia punya kelas kata-kata kerja. Gitu ya. Jadi cross, nah biasanya ada angkanya seperti ini, teman-teman itu menunjukkan kelas katanya lebih dari satu. Gitu ya. Nah, kelas kata pertama adalah verb, artinya melintasi atau menyeberangi gitu ya, teman-teman. Eh, dia juga bisa cross itu juga bisa kata benda, artinya itu apa ya teman-teman? Kalau palang merah Indonesia itu apa, Mbak? Kayak bentuk tambah gitu. Gitu ya, kayak bentuk tambah seperti itu. Nah, cross juga bisa diartikan persilangan. Nah, misalkan a mixture of the things. Nah, persilangan juga bisa. Silang gitu ya, teman-teman. Silang, cross itu juga bisa diartikan silang. Itu kata benda seperti itu. Nah, contohnya seperti itu, oke? Jadi kalau teman-teman kesulitan menentukan kelas kata, it's okay to look up dictionary. Mumpung masih boleh dan masih bisa. Dan ditulis kalau dapat vocab baru, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman nih, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute. Silahkan, teman-teman. Silahkan, Mr. Akbar, boleh di-unmute, Mister. Izin, Mister, ingin Oke, bertanya. siap. Hmm, Gimana ya kalau kita itu kan case-nya kebanyakan orang itu kurang vocabulary ya. Kalau mengetahui suatu kata itu pasif dan aktif, subjeknya itu gimana ya? Kira-kira apakah ada cara-cara tertentu atau tidak gitu, Mister? Oke, nah maksudnya aktif sama pasif itu maksudnya yang melakukan atau yang kena gitu, Mister ya? Atau korban gitu ya? Iya benar Mister, kan case-nya kebanyakan orang pasti kadang kurang paham ya tentang vocabulary-nya belum banyak gitu. Oke, nah jadi gini teman-teman, untuk mengetahui aktif dan pasif itu teman-teman bukan melihatnya pada subjek, walaupun juga bisa, tapi utamanya eh, aktif sama pasif itu bukan pada subjek tapi pada predikat teman-teman. Bentuk pasif dalam bahasa Inggris itu cuman satu, kalau di predikat ya, yaitu bentuknya itu be verb 3. Jadi kalau teman-teman menemukan ada auxiliary verb berupa to be, ketemu sama verb yang akhirnya ed biasanya ya, atau verb 3, nah itu berarti sudah dipastikan subjeknya itu pasif, teman-teman. Contoh nih, my car was stolen. Atau saya tulis saja supaya teman-teman tidak mengawang-awang gitu ya. Sebentar, my car was stolen misalnya. Nah, kalau teman-teman bingung nih, ini subjeknya aktif atau pasif? Nah, jangan dilihat subjeknya, teman-teman. Karena kita bisa tahu aktif atau pasif itu dari predikatnya. Jadi predikatnya itu kalau teman-teman melihat ada bentuk to be, setelahnya kok ada verb bentuk verb 3, itu sudah pasti pasif. Jadi artinya sudah pasti mobilku dicuri, bukan mobilku mencuri.
Mobil kan nggak bisa mencuri ya, benda mati teman-teman. Masa benda mati mencuri? Transformer nanti jadinya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi my car was stolen, itu mobilku dicuri. Jadi jawabannya untuk mengetahui aktif atau pasif dilihat pola predikatnya, Mister. Kalau be verb 3 itu sudah dipastikan pasif, kalau selain be verb 3 itu sudah dipastikan aktif. Jadi semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, hampir ya maaf, hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, kecuali be verb 3 kalau di predikat. Seperti itu, Mister. Baik, Mister. Ini ada mau nanya lagi, boleh, Mister? Sangat boleh, silakan, Eh, Mister. Gini ya. Eh, Subjek itu kan eh, kalau nggak subjek atau verb itu kan boleh salah satu harus pakai s atau is kan? Untuk menyatakan Eh, fakta, Mister. Untuk menyatakan Benar. fakta. Mm-mm. Terus kenapa ada pengecualiannya I, you, we, they gitu? Saya lihat gitu ya pengecualian. Eh, oke, betul sekali. Jadi sebenarnya bukan pengecualian, Mister, tapi sudut pandang. Jadi gini, teman-teman. Menyatakan fakta itu kita ngomongin bukan ngomongin diri sendiri ya. Menyatakan fakta itu bukan juga ngomongin yang apa namanya, yang diajak ngomong. Jadi sudut pandang itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama, orang pertama, sudut pandang orang pertama itu berarti yang ngomong, yang memberikan informasi. Itu misalkan nih kalau saya lagi menceritakan sesuatu ke teman-teman, berarti saya orang pertama. Nah, kalau saya ngomongin tentang diri saya sendiri, nah itu yang disebut dengan sudut pandang orang pertama. Jadi yang mengalami yang ngomong. Gitu ya. Jadi I love music, saya menyukai musik. Kenapa bukan I loves music? Padahal I kan jumlahnya satu, gitu ya. Jadi bukan jumlahnya tapi sudut pandangnya, teman-teman. Oke, jadi kalau ngomongin diri sendiri jangan pakai aturan SIS ya, teman-teman. Kemudian kalau you itu orang kedua. Dan you itu dalam bahasa Inggris ada dua arti ya, teman-teman. You itu bisa tunggal artinya kamu, bisa jamak artinya kalian. Jadi bisa kamu, bisa kalian. Bahasa Inggrisnya sama-sama you, gitu ya. Eh, dan itu nggak boleh pakai aturan salah satu ditambah S. Nah, kalau menyatakan fakta itu kita ngomongin tentang kejadian alam atau apa ya, fenomena di sekitar kita, gitu ya. Jadi bukan ngomongin orang yang mendengarkan, bukan juga ngomongin tentang diri sendiri. Contoh nih teman-teman, saya ngomongin tentang tanaman. Tanaman melakukan fotosintesis. Itu namanya adalah apa namanya teman-teman? Fakta gitu ya. Dan fakta itu tidak terikat waktu, teman-teman. Dari dulu sampai hari kiamat itu terjadi terus-menerus. Burung itu terbang, ikan itu berenang, ya. Satu tambah satu dua, gitu ya. Eh, dua tambah dua empat, gitu ya, teman-teman, dan lain-lain itu namanya fakta. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang diri sendiri, misalkan ya, saya lapar. Nah, itu bukan disebut fakta, teman-teman. eh Apa ya, itu bisa disebut dengan apa namanya teman-teman, bahasa 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 formalnya curhat itu apa, intinya consult gitu ya, itu kayak consult gitu. Kalau kita ngomongin tentang orang kedua ya, itu bisa nasihat, advice ya, bisa apa namanya, bisa opini, bisa. Nah, beda opini sama fakta, beda teman-teman. Misalkan nih saya bilang ke teman-teman, hey, you look tidy today, kamu kelihatan rapi hari ini. Ya kan? Nah, itu belum tentu orang lain beranggapan sama. Bisa aja orang lain nganggapnya ternyata nggak rapi. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan opini. Jadi kalau kita ngomongin orang yang mendengarkan, itu namanya apa ya teman? Jadi interaksi dua arah itu beda dengan fakta. Fakta itu ngomongin fenomena alam lah. Scientific fact lah. Seperti itu. Jadi yang semua orang tahu. Yang nggak ada pengecualian. Gitu ya. Kalau orang kedua kan misalkan saya ngomongin dengan Mr. Akbar misalnya. Saya bilang kalau Mr. Akbar itu tinggi. Tapi belum tentu ada orang, semua orang itu menganggap Mr. Akbar itu tinggi. Enggak selalu. Itu yang disebut dengan apa ya? Pandangan orang kedua itu opini. Gitu, Mister. Berarti kalau case-nya kan kalau si he itu gimana tuh Mister? Itu kan dia misalnya dia cantik. Nah, kita kan ngomongin dia cantik. Berarti kan itu Betul. masih opini juga dari kitanya sendiri. Oh iya, bisa bisa jadi sih. Kalau misalkan dia cantik pakainya is gitu ya. Dia Heeh. bekerja sebagai seorang eh nah mungkin gimana ya teman-teman? Karena kalau misal, karena gini, orang ketiga itu bisa bisa fakta, bisa opini juga gitu ya. Tapi kalau di TOEFL nggak ada opini, itu nggak ada gitu. Nah, tapi kalau bahasa Inggris secara umum
bahasa Inggris secara umum itu kalau orang ketiga bisa juga opini. Misalkan kita bilang dia tinggi gitu. Itu bisa jadi orang lain juga bisa tidak beranggapan tinggi gitu. Mungkin opini, mungkin gini, Mister. Tapi ini mungkin ya, kalau dari pandangan saya, aturan yang dari fakta itu dibuat pemukulan rata dengan opini untuk orang ketiga. Jadi lahir dulu aturan fakta tadi untuk orang ketiga itu ya. Nah, kalau orang ketiga itu terus kalau ada opini untuk orang ketiga bagaimana? Nah, itu gimana ya? Bukan opini, maaf teman-teman. Saya tadi salah penggunaan kata. Apa? Suggestion, advice ya. Jadi advice. Maaf, bukan opini, Mister. Advice. Jadi advice itu apa ya? Kalau tiap orang beda itu advice ya. Maksudnya eh intinya kalau orang kedua kan bisa mendengarkan, Mister. Kalau orang ketiga kita bilang dia tinggi, eh, dia nggak bisa mendengarkan. Intinya kalau kita ngomongin orang yang tidak kita, orang yang nggak bisa mendengar kita, dan jumlahnya cuma satu, nah itu baru dianggap fakta lah seperti itu. Maksudnya bukan ngomongin saya, bukan ngomongin Anda, bukan ngomongin orang pertama, bukan ngomongin orang ketiga. Jadi ngomongin tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu baru dianggap fakta seperti itu, Mister. Baik, Mister. Baik, siap-siap. Gitu ya. Jadi mungkin ini permainan perspektif, teman-teman. Tapi memang memang seperti itu dalam bahasa Inggris itu ada pembagian jenis-jenis. Jadi fakta itu apa, gagasan atau ide itu bagaimana seperti itu. Hmm. Tapi Boleh nanya lagi, Mister? sebentar, mungkin saya ngasih sedikit pendapat ya, Mister ya. Boleh, Saran boleh. saya buat teman-teman ya yang mungkin eh, tadi tidak mendapatkan, jangan dibikin susah ya, jangan apa namanya, jangan dibikin sulit lah. Intinya buat gampang aja seperti itu. Karena kalau kita terlalu memikirkan hal yang bahkan tidak keluar di TOEFL itu malah tambah susah nanti bikin menurut kita seperti itu. Silakan, Hmm. Mister Akbar. Siap-siap. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, silakan Hmm. untuk pertanyaan berikutnya. Ini, Mister, cara mengetahui subjek kalau misalnya dia itu panjang gitu, Mister, subjeknya. Ya, balik Oke, lagi kendalanya di vocabulary menganalisanya kira-kira gimana gitu, Mister. Kalau oke. bahwasannya dia tuh satu kesatuan gitu. Oke, jadi itu tadi, Mister. Jadi aturannya dicari dulu predikat. Kalau saya ya, salah satunya di situ. Di Hmm. dalamnya subjek itu nggak boleh ada predikat, teman-teman. Yang memisahkan subjek dengan bagian kalimat berikutnya itu adalah, ada dua sih sebenarnya ya. Yang satu adalah predikat, yang satu adalah koma. Satu koma Hmm. biasanya. Itu yang memisahkan. Hmm. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan predikat misalnya, sudah dipastikan subjeknya di sebelumnya. Nggak mungkin di setelahnya subjek atau di sebelumnya juga subjek. Seperti itu, Mister. Ah, baik, Gimana? Mister. Mm-mm. Itu udah cuman itu berarti pemahamannya lah, cuman dua itu ya, Mister ya. Tidak ada Oke. yang lainnya. Oke, dan juga ini Mister, kalau misalkan subjek tadi ya, masih masih ke subjek tadi ya, Nah, eh, apa predikat subjek itu tempatnya sebelum predikat. Jadi dicari dulu predikat. Kalau predikat sudah ketemu, sebelumnya sudah pasti subjek semua. Tapi intinya atau kepalanya atau yang dimaksud di subjek itu cuman kata benda. Jadi contohnya di soal ini tadi ya, ini kan panjang teman-teman subjeknya, ya kan? Nah di sini sedangkan ada benar. tiga kata benda. Ada coconut itu kata benda, ada waste itu kata benda, ada briquet itu Hmm. kata benda. Kalau teman-teman menemukan satu kesatuan yang seperti ini, cari kata benda yang paling belakang. Gitu ya. Kalau ada, Hmm. betul. Nanti kita bahas di hari ke-6 tentang kata sifat. Wih, bangsat. Siap, siap. Gitu ya. Jadi kata benda itu dijelaskan oleh kata sifat. Nah ini kan kata benda, Sir. Kok katanya kata sifat? Nah nanti di hari ke-6 kita akan belajar salah satunya noun adjunct, teman-teman. Nanti ya, tapi hari ke-6. Tapi kalau misalkan menemukan di subjek itu panjang, kan subjek itu dibuat dari kata benda ya, teman-teman. Dan tiga-tiganya kata benda seperti ini misalnya. Cari kata Ya. benda yang paling belakang. Itu Hmm. intinya. Seperti itu. Tapi kalau ada preposisi beda lagi ya. Preposisi itu membagi kalimat, sorry, membagi bagian kalimat menjadi keterangan, teman-teman. Jadi misalkan di sini ada of-nya, udah beda. Coconut waste of briquettes misalnya. Ya udah berarti apa? Berhenti di waste-nya, teman-teman. Of briquettes itu udah jadi keterangan dia, bukan lagi bagian dari kumpulan kata benda tersebut. Seperti itu.
Tapi ini kan nggak ada off-nya ya, jadi masih masih jadi satu lah bisa dibilang seperti. Jadi intinya atau kepalanya dari kata benda intinya itu adalah di briquettes-nya. Seperti itu. Makanya pakainya eh reduce, pakainya verb satu karena dia jamak subjeknya. Seperti itu. Cukup jelas, Mister. Terima kasih. Oke, dapat ya. Satu lagi, Mister, yang terakhir ini. Boleh, boleh. Silakan, Mr. Akbar. Ini yang barusan yang dibahas ya, Mister ya. Kalau misalnya kan ini baru, terus kan Mm-mm. verb itu kan banyak kelas katanya gitu. Ada nggak cara simpel untuk mengetahui misalnya verb ini dipakai untuk kelas kata memang predikat kah atau keterangan kah atau apa gitu, Mister? Kayak yang barusan dibahas tadi. Ini ngomongin verb, Mister. Ya, verb. Kayak reduce tadi kan banyak kelas katanya gitu. Oh, maksudnya bentuknya ya? Bentuknya Ya, banyak tadi, Mister. Oke. Pertanyaannya gimana tadi, Mister? Mohon maaf. Untuk eh, menentukannya. iya benar. Oke, jadi Penentuannya. gini teman-teman. Untuk saat ini ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah pembagiannya menjadi dua saja, Mister. Oh, Predikat, dua. betul. Untuk saat ini ya, tapi nanti di belakang teman-teman akan tahu kenapa kok itu tidak bisa jadi predikat seperti itu. Kenapa kata kerja itu dibagi menjadi dua seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui untuk hari ini, kata kerja itu dibagi menjadi dua ya, yaitu yang bisa jadi predikat sama yang non predikat atau yang tidak bisa jadi predikat. Yang bisa jadi predikat tadi adalah verb satu, kemudian verb 2, verb SIS, dan juga auxiliary verb gitu ya. Tapi kalau teman-teman menemukan ada verb ing berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, kemudian verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary sama to verb satu itu bukan predikat. Nah, cara menentukannya cuman atau cukup seperti itu. Misalnya, jadi pembagiannya seperti itu aja. Nah, untuk kenapa verb ing kok nggak bisa jadi predikat padahal dia juga verb secara bentuk? Kenapa verb 3 nggak bisa jadi predikat padahal dia juga verb secara bentuk? Dan juga tuh verb satu kenapa nggak bisa jadi? Nanti teman-teman akan menemukan jawabannya di bab-bab yang mulai bab 6 nanti, Mister. Oh, baik-baik, Mister. Oh, berarti yang kelanjutannya bakalan jawabannya ada ya, Mister ya. Siap, Betul, nanti Mister. tetap nyambung. Betul, nanti tetap Siap, nyambung, Mister. Siap, Seperti Mister. itu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Sangat memuaskan. Oke, terima kasih Mr. Akbar juga atas pertanyaannya. Jadi untuk saat ini yang perlu teman-teman eh, tulis atau teman pahami tentang kata kerja hanyalah kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat dan tidak bisa jadi predikat. Apa aja yang bisa jadi predikat, bentuknya ini ya. Apa aja yang tidak bisa jadi predikat, ini. Nanti mohon di eh, catat di buku teman-teman supaya nggak lupa teman-teman. Guys, join grup chat yuk. Ya, nanti mohon kalau teman-teman ingin dijadikan satu yang bisa rame di situ, bisa diskusi langsung. Maksudnya ke teman-teman yang satu tanya, yang lain juga tahu pertanyaannya apa, jawabannya apa. Nanti DM aja ya. Nanti bisa saya, maksudnya apa, private chat gitu ya teman-teman. Di WhatsApp nanti saya buatkan grup. Apakah ada pola urutan sentence predikat subjek, Mister? Bukan subjek predikat. Jawabannya ada, Mister Waris. Jadi nanti pun kita akan belajar sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu umum susunan predikat subjek. Contohnya, are you okay? Contohnya, are you there? Nah itu kan are-nya dulu predikat ya teman-teman, terus you-nya. Nah, tapi di TOEFL, sekali lagi di TOEFL ini tidak semua aturan grammar keluar, teman-teman. Tidak semua bab grammar itu di, dipertanyakan. Jadi, yang saya berikan ke teman-teman ini hanya yang esensial atau yang perlu-perlu saja teman-teman ketahui ya untuk eh, yang keluar di soal struktur TOEFL. Tapi tetap ada nanti bab namanya inversi. Itu nanti kita pelajari di bab keempat. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada pola urutan yang dibalik eh, subjek predikat dulu baru subjek? Jawabannya ada. Ya, dan ada penandanya kapan kita membaliknya. Tapi untuk saat ini yang perlu teman-teman tanamkan atau perlu teman-teman apa ya, ingat-ingat adalah urutannya sama dengan bahasa Indonesia. Oke, subjek dulu baru predikat. Memang ada kondisi atau syarat membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, tapi untuk saat ini atau kalimat umumnya, kalimat normalnya ya teman-teman, itu urutannya subjek dulu baru predikat sama kayak bahasa Indonesia. Seperti itu, Mr. Faris. Begitu ya. Jadi nanti ada, kita akan belajar inversion.
Thank you so much, guys. Please subscribe to my channel, guys. Nanti rekaman rekaman kelasnya saya upload di situ ya. Jadi eh, terima kasih juga buat teman-teman yang banyak ternyata yang sudah subscribe terus gabung dengan kelas kita ini seperti itu. Gimana? Aman, teman-teman? Gak ada pertanyaan lagi? Sepertinya aman ya. So far so good. Rekamannya bisa kita download. Kalau di download teman-teman nanti saya kasih caranya ya, teman-teman. Jawabannya bisa tapi nanti saya kasih caranya. Teman-teman pakai SS. Jadi YouTube itu bisa di-download, teman-teman. Di sebelum kata YouTube-nya, contoh nih teman-teman ya, atau nanti aja, nanti saya setelah kelas ya, nanti saya tunjukkan teman-teman. Jadi cara mendownload video di YouTube. Nanti tinggal nambahkan huruf SS, kemudian akan diarahkan ke convert convert gitu teman-teman. Nanti ya Mister Mohon nanti diingatkan, takutnya saya lupa nanti di akhir setelah kelas. Sepertinya untuk materinya sudah aman ya. Oke deh, kalau gitu mari kita absensi. Nanti saya kirimkan teman-teman absensinya. Terima kasih teman-teman. Oke, mari kita lanjut ya ke latihan soal buat teman-teman. Mohon izin untuk saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan juga konsentrasi dengan latihannya. Buka kamus nggak apa-apa, mumpung masih bisa teman-teman. Silakan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Semuanya seperti yang menjawab bravo. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa yang saya sampaikan tadi ya. Sebenarnya teman-teman boleh mencari subjeknya dulu, terutama kalau bendanya pendek seperti ini ya. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman menemukan kata benda lepas dan dia di paling depan seperti ini, apalagi ada S-nya, berarti jamak ya. Sudah dipastikan itu 100% subjeknya. Oke, tinggal cari predikatnya. Kalau ditarik ke belakang, nah to verb satu nggak bisa jadi predikat ya. Nggak ada predikat berarti di sini kita harus carikan predikat. Jadi di sini teman-teman hanya kehilangan predikatnya saja. Nah, dengan cara itu juga boleh, tapi kalau saya lebih enak cari predikatnya. Jadi agak maju mundur, tapi lebih enak, lebih pasti, lebih akurat teman-teman. Kalau yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Kalau yang bravo, verb satu kemungkinan bisa kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada subjeknya, they nanti subjeknya pemborosan atau double ya teman-teman, redundant. Kalau yang delta to verb satu tidak bisa jadi predikat, sedangkan kita tadi butuhnya predikat dan kalimat wajib punya predikat ya. Nah jadi jawabannya yang bravo, nice. Nanti kalau dibaca, peacocks fan their tails to attract mates. Jadi burung-burung merak atau saya nggak tahu ya, merak itu kok kayaknya ya apa? Ayam teman. Jadi ayam merak itu mengibas-ngibaskan ekor mereka untuk menarik pasangan. Seperti itu. Kenapa bukan they, Mister? Karena to verb satu tidak bisa jadi predikat. Tadi kan ada kata kerja yang bisa jadi predikat, Mister. Ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya makanya saya menghindari sebutan subject verb. Yang perlu teman-teman ingat subjek predikat karena tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, to verb satu itu salah satu kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, mungkin kalau teman-teman tidak puas ya dengan alasan, kenapa sih Sir kok gitu? Kenapa? Alasannya kok nggak bisa, harus bisa. Alasannya apa? Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi alasannya pada kata to-nya, teman-teman. To itu punya kelas kata namanya preposisi. Nanti kita bahas dari ketujuh sebenarnya. Tapi sekarang saya kasih gambaran sedikit. Preposisi itu fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Contoh, teman-teman ya. Saya punya kata benda kulkas. Kulkas itu kan kata benda ya. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin kalau kuat, teman-teman. Nah, kalimatnya itu berbunyi, saya menaruh es krim
Di dalam kulkas. Subjeknya saya, predikatnya menaruh, objeknya adalah ice cream. Kemudian di dalam kulkas itu adalah keterangan tempat. Kulkas yang awalnya adalah benda, ketambahan kata di dalam itu bahasa Inggrisnya in, teman-teman itu preposition ya. Itu nanti menjadi keterangan tempat. Jadi preposisi apapun diikuti kata apapun setelahnya. Kalau to ini khusus untuk to ya, teman-teman. Dia agak bandel, dia boleh diikuti verb satu. Tapi sama, to verb satu itu juga keterangan. Jadi to infinitive itu keterangan, teman-teman. Dan keterangan tidak bisa jadi predikat. Alasannya di situ. Lu bukannya verb ya, Zar? Nah, sama. Kata benda pun kalau ada preposisi sebelumnya itu jadi keterangan, teman-teman. To diikuti verb satu itu juga keterangan atau adverb. Dan adverb tidak bisa jadi predikat. Alasannya di situ. Oke. Jadi itu teman-teman. Kenapa to verb satu tidak bisa jadi predikat. Memang wujudnya verb. Tapi fungsinya dia keterangan. Seperti itu. Malah tulis di buku. Nulisnya di chat ya teman-teman. Kalau di buku saya nggak bisa lihat nanti. Berapa soal kita latihannya besar? 10 ya teman-teman. Kalau setiap sesi 10. Sesi sore 10, sesi malam 10. Kalau teman-teman bisa hadir di keduanya, teman-teman dapat 20 latihan. Tapi walaupun nggak bisa hadir, bisa tetap dapat rekaman. Gitu ya. Jadi nanti bisa review lewat rekaman. Sama-sama Mr. Sahrizal. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, jangan takut benar. Kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf, kepencet ya. Mau maaf teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Karena kalimat wajib punya predikat, di sini kita butuh predikat. Dan ini enaknya kalau kita cari predikat dulu, teman-teman. Kalau kita kehilangan predikat, titik-titiknya di paling depan, sedangkan sebelum predikat kan harus ada subjek. Artinya kita juga kehilangan subjek. Jadi cari yang subjek predikat. Nah ini mah nggak perlu cari subjek predikat ya. Di pilihan A, B, C, D yang punya predikat cuma satu, yaitu yang alfa, teman-teman. Yang lain salah karena tidak ada predikatnya. Jadi betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang alfa. Nanti kalau dibaca, there are two principal types of friction, static and kinetic. Jadi ada dua jenis utama dari gesekan, yaitu statik dan juga kinetik. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie, semuanya sepertinya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat allows. Subjeknya yang belum ada ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan subjeknya saja. Kalau ditarik dari, sorry, yang alpha di situ ada predikat lagi nggak bisa. Yang bravo, nah with itu juga preposisi ya. Temannya to, temannya in. Merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi yang bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie teman-teman. Light momentum. Nah ini kan dua kata benda ya. Ada light sama momentum. Berarti yang mana subjeknya? Yang belakang teman-teman. Yaitu yang momentumnya. Light-nya di situ hanya sebagai penjelasnya. Seperti itu. Kalau yang delta di situ ada conjunction.
Oke, kita nggak butuh conjunction kalau subjek dan predikat kalimatnya nanti cuma satu. Itu nggak bisa pakai conjunction ya. Jadi jawabannya yang Charlie betul sekali nanti kalau dibaca, light momentum allows photons to exert pressure on surfaces. Jadi momentum cahaya itu membantu atau memudahkan foton untuk mengeluarkan tekanan pada permukaan-permukaan seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Oke, antara Bravo, ada Alpha juga, Alpha, Bravo, atau Delta. Oke, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kejebak dengan kata benefits. Benefits di sini adalah kata kerja ya, teman-teman. Benefit from. Kalau teman-teman menemukan ada benefit from, itu benefitnya kata kerja. Sama kayak refer to tadi ya, makanya saya jadikan satu, teman-teman. Supaya jadi penanda. Oke, jadi sekali lagi, eh, atau kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa mencari di kamus seperti biasa. Cari kata benefit. Benefit itu memang bisa jadi kata benda, teman-teman. Artinya keuntungan. Gitu ya. Nah, tapi gandengannya off kalau dia kata benda. Nah, kalau di situ ada benefit from, makanya untuk kata kerja ini saya agak hati-hati ya. Nah, benefit from atau benefit by, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada benefit from atau benefit by, itu benefitnya adalah kata kerja. Artinya mendapatkan keuntungan, gitu ya, atau untung dari seperti itu. Tapi dia kata kerja. Oke. Nah, di sini berarti kita sudah punya predikat, tapi belum punya subjek. Karena greenhouse di situ sudah ada in, dia keterangan, teman-teman. Oke, keterangan tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek itu kata benda atau kata ganti yang lepas. Nah, jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan subjeknya saja. Oke. Kalau yang alpha, plant growth. Nah, growth ini kata benda ya, teman-teman, artinya pertumbuhan. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alpha. Kemungkinan. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo ada subject plants, predikat grow. Nah, itu yang bikin salah grow-nya ini ya. Nanti predikatnya double, teman-teman. Tapi kalau plants kita masukkan pun juga salah ya. Karena predikatnya sudah ada S-nya. Jadi yang Bravo ini nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, to verb 1 itu keterangan. Ya, nggak bisa jadi subjek. Nah, yang Charlie sama ada for. Itu preposisi, teman-teman. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. To itu juga preposisi diikuti kata kerja. To verb 1 ya itu juga keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nanti kalau dibaca, plant growth in greenhouses benefits from stable temperature ranges. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pertumbuhan tanaman di dalam greenhouse atau di dalam rumah yang nggak tahu saya sebutannya apa ya teman-teman ini. Jadi kayak kandangnya tanaman gitu ya itu untung dari atau mendapatkan keuntungan dari perubahan-perubahan temperatur yang stabil. Seperti itu. That's okay guys ya. Jadi ini vocab baru. Mohon teman-teman tambahkan di koleksi vocab teman-teman ya. Benefits from. Pasti kata kerja. Oke. Kalau benefits of baru itu adalah kata benda atau noun. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan jangan takut benar. Kita belajar sebentar. Mister bisa disederhanakan lagi penjelasannya untuk opsi B kenapa grow kurang tepat. Eh karena di soal sudah ada predikat, Miss. Jadi eh sebentar, mungkin bisa saya ulangi ya, teman-teman. Kan kalau kalimat itu kan harus punya subjek predikat. Jadi harus dicari dulu subjek sama predikatnya. Di soal itu kita sudah punya predikat benefits, teman-teman. Nah, berarti kan kita hanya kehilangan subjek karena greenhouse nggak mungkin jadi subjek. Sebelumnya ada in-nya, itu preposisi, jadi keterangan nanti. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjek saja.
Nah, kalau yang Bravo ada grow-nya. Grow itu verb 1, predikat. Ya, tadi kan kita sudah belajar kata kerja apa saja yang bisa jadi predikat atau yang jadi predikat lah, yaitu verb 1, verb SIS, kemudian sorry, verb 2 ya, dan juga auxiliary verb. Nah, grow ini verb 1, dia predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat. Jadi, kenapa yang Bravo grow-nya salah? Nanti predikatnya double miss atau pemborosan. Nggak bisa diartikan nanti ya kalau ada dua predikat seperti itu. Gimana? Miss ada dapat nggak dari penjelasan saya barusan? Jadi nanti sederhananya itu predikatnya nanti double miss. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Mercy. To atau for itu di depan kenapa salah, Mister? Sebenarnya to atau for itu di depan nggak apa-apa, teman-teman ya. Tapi to atau for di sini itu preposisi. Preposisi itu sama kayak in ini, Miss. In itu fungsinya di sini merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Karena kelas katanya sama, preposisi. Nah, kalau kelas katanya sama, fungsinya juga sama, teman-teman. Penggunaannya juga sama. Nah, cuman to ini agak beda ya. To itu boleh diikuti verb 1, khusus untuk to saja. Preposisi yang boleh diikuti verb 1 itu hanya to, teman-teman. Gitu ya. Apakah to nggak boleh diikuti kata benda? Jawabannya boleh. Ya, justru karena penggunaan normalnya itu tuh diikuti kata benda, teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan sudah ada preposisi, dia nanti jadi keterangan atau adverb. Kalau misalkan yang Charlie sama yang Delta kita masukkan di titik-titik, sekarang saya kembalikan. Subjeknya mana? Ada nggak nanti subjeknya? Kan nggak ada. Seperti itu, Miss Mercy. Jadi jawabannya yang Charlie salah, yang Delta salah karena tidak ada subjek, Miss. Kalimat wajib punya subjek sama predikat. Seperti itu. Gimana? Apakah dapat, Miss Mercy? Oke. Yang tidak bisa jadi predikat apa aja ya tadi, Mister? Ketinggalan. Oke. Jadi ada kata kerja yang tidak boleh teman-teman anggap predikat ya, atau memang tidak bisa jadi predikat. Yang pertama ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yang kedua ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan juga to verb 1. Ini tiga jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Seperti itu, Mister Restu. Yang tidak bisa ya. Jadi jangan sampai salah menulis, teman-teman. Ini yang tidak bisa jadi predikat atau bukan predikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Kita belajar. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa. Alfa. Ada juga Charlie. Ada juga Bravo. Oke, antara Alfa, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Nah, di sini memang kadang ada selingan-selingan seperti ini teman-teman ya. Tapi masih nyambung gitu ya. Makanya tadi tidak secara langsung saya berikan penjelasan. Tapi di sini mungkin bisa menjawab. Jadi cari predikat dulu seperti biasa teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja guarantees, artinya menjamin. Nah, ingredients itu sebenarnya kata benda, ya, ingredients. Cuman tidak bisa jadi subjek. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Jadi penggunaan S untuk menyatakan fakta yang orang ketiga tadi, teman-teman, orang ketiga tunggal tadi ya. Nah, itu cukup salah satu saja. Oke, jadi menyatakan fakta itu gampangnya gini, teman-teman. Kita kan kalau menyampaikan informasi harus ada kata benda yang kita ingin jadikan pembicaraan ya, dan juga kata kerja sebagai predikatnya. Jadi ada apa dengan kata benda tersebut? Nah, untuk menyatakan fakta dalam bahasa Inggris, ini salah satu harus dikasih S.
Kalau misalnya kata bendanya nggak pakai S, alias kata benda itu tunggal, maka kata kerjanya yang kita tambahkan S. Tapi sebaliknya, kalau kata benda di subjek itu ada S-nya, alias kata bendanya itu jamak, tidak mungkin kata kerjanya itu pakai S. Jadi harus pakai verb satu. Nah, kalau misalkan di sini sudah ada S, masa S ini juga subjek kan nggak mungkin, teman-teman. Gitu ya. Jadi ini tidak mungkin subjeknya. Artinya di sini kita kehilangan subjek. Begitu ya. Jadi di sini kita masih kehilangan subjek. Masalahnya adalah kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya kata kerja, teman-teman. Dari kata measure, artinya mengukur. Nah, untuk supaya kata kerja, measure ini, sorry, supaya kata kerja atau verb itu bisa menjadi subjek. Subjek ini tempatnya kata benda ya, teman-teman. Subjek itu posisinya tadi, atau subjek itu dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti kan, yang kita pelajari tadi. Sedangkan di pilihan A, B, C, D nggak ada kata benda sama kata ganti, adanya kata kerja. Maka kata kerja itu cari yang sudah dirubah menjadi kata benda. Gitu ya, teman-teman. Namanya atau istilahnya adalah gerund. Nah, memang kadang ketika kita latihan itu nemu selingan-selingan gini, teman-teman. Jadi gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang dipaksa menempati tempatnya kata benda di dalam kalimat. Entah itu di subjek atau di objek. Jadi selain subjek, kata benda itu juga bisa di objek, teman-teman. Cuman itu materi kita hari ketiga ya, yang di objek. Kalau yang hari ini kan kita belajar kata benda tempatnya di subjek. Nah, karena kata kerja harus dijadikan subjek, harus jadikan gerund. Nah, bagaimana caranya menjadikan gerund? Kata kerja itu jadikan ing saja atau verb ing saja, teman-teman. Itu namanya gerund. Gitu ya. Jadi alasan kenapa kata kerja, verb ing itu tidak bisa jadi predikat adalah salah satunya verb ing ini fungsinya berubah menjadi kata benda. Jadi wujudnya memang verb, tapi fungsinya di kalimat dia sebagai kata benda. Atau sederhananya kalau ada kata kerja dipaksa jadi subjek atau jadi objek, itu kan harusnya tempatnya kata benda ya. Maka kata kerjanya harus dibendakan dulu, harus dirubah jadi kata benda dulu. Caranya dijadikan verb ing. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, istilahnya gerund. Memang kadang ketika latihan ada selingan-selingan seperti ini atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak disampaikan di materi inti karena itu sebenarnya tidak terlalu penting, teman-teman, tapi kadang keluar seperti ini. Gitu ya. Jadi, teman-teman dapatnya nanti ketika latihan. Oke? Jadi yang alpha atau gini, teman-teman bisa menggunakan cara eliminasi. Yang alpha, measure itu kan verb satu, predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double. Oke, dan di soal structure TOEFL itu predikat tidak boleh atau jangan diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan di soal ya, di pilihan A, B, C, D kok diawali oleh predikat, fix jangan dipilih, sudah pasti salah teman-teman. Gitu ya, jadi yang alpha nggak bisa, predikatnya nanti double, dan sekali lagi predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Nah, jawabannya yang bravo ya teman-teman, Jaren di situ. Kalau yang Charlie salah kenapa? Karena ada conjunction. Nah, padahal subjek aja belum ketemu. Memang predikatnya dua, teman-teman. Tapi subjeknya nggak ada sama sekali, nggak bisa. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek. Jadi yang Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta, ada preposisi. In itu kan preposisi yang tadi saya sampaikan. Fungsi preposisi merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, ini gerundnya ini jadikan keterangan nanti. Artinya kita kehilangan subjek. Nah, berarti yang satu-satunya yang mungkin itu hanyalah yang bravo. Nah, dengan eliminasi seperti itu juga boleh, teman-teman. Ya, misalkan katakanlah ini tadi ketika teman-teman mengerjakan ini belum familiar dengan gerund atau belum tahu gerund, maka dengan eliminasi juga bisa. Memang sedikit lebih lama, tapi lebih akurat. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, tapi sekarang tahu ya kenapa verb ing salah satunya tidak bisa jadi predikat karena fungsinya jadi kata benda atau itu bukan lagi verb teman-teman, tapi itu noun walaupun wujudnya verb. Gitu ya. Dan gerund selalu dianggap tunggal. Kata gantinya adalah it. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca measuring ingredients accurately guarantees consistency in recipes. Jadi eh, mengukur ingredients itu bahan-bahan ya atau ya mengukur bahan-bahan atau menimbang bahan-bahan secara akurat itu memastikan atau menjamin konsistensi dalam resep-resep dalam sebuah resep-resep seperti itu. Dalam resep maksud saya. Seperti itu, teman-teman.
Gitu ya. Jadi diingat-ingat verb ing itu di dalam kalimat kenapa salah satu fungsinya itu jadi kata benda. Jadi nggak bisa jadi predikat. Ya, bukan lagi kata kerja dia, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah Sacramento's population. Jadi kita sudah punya subjek, tapi belum punya predikat ya. Berarti hanya kehilangan predikat saja. Yang alfa, auxiliary verb. Kemungkinan yang alfa bisa kalau yang Bravo, nah tadi ya Jaren tadi teman-teman salah satunya. Jadi verb ing itu salah satunya namanya adalah Jaren, kata benda. Tidak bisa jadi predikat. Kita butuhnya predikat. Kalau yang Charlie memang ada predikat yaitu grew itu verb 2 teman-teman. Cuman ketambahan subjek lagi, nanti double subjek atau pemborosan subjek. Jadi Charlie nggak bisa. Nah kalau yang Delta the growth itu ada TH-nya itu kata benda teman-teman. Kata benda tidak bisa jadi predikat. Ya, jadi jadinya nanti subjek. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, by 1850, Sacramento's population had grown to approximately 6,000, sorry, 6,800 ya. Bacanya 6,800 residents. Jadi uh, pada tahun 1850, populasinya Sacramento itu telah tumbuh hingga sekitar 6.800 penduduk. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman ya. Ini kata benda ya, concerns ini karena sebelumnya ada preposisi. Jadi fungsinya preposisi itu merubah kata benda setelahnya atau objeknya menjadi keterangan. Jadi ini bukan kata kerja, teman-teman. Jangan tergocek ini ya. Kemudian tidak ada predikat tidak ada predikat di sini berarti kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah the shift. Ini kata benda artinya perubahan. Jadi di sini kita cukup diminta mencari predikatnya saja. Yang alpha ada subjek lagi nggak bisa ya teman-teman nanti subjeknya double. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan jawabannya Bravo. Tadi teman-teman menjawab Bravo ya. Oke, kita cek dulu yang lain. Yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. To verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Jadi betul sekali. Jawabannya adalah yang Bravo gitu ya. Nanti kalau dibaca, the shift towards electric vehicles was influenced strongly by concerns over carbon emissions. Perubahan atau perpindahan menuju kendaraan listrik dipengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran atas emisi atau pembuangan karbon. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, 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 delta. Sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di situ nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya adalah caffeine consumption. Kata bedanya di consumption-nya itu ya. Berarti di sini kita hanya diminta mencari predikatnya saja, teman-teman. Oke, yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada subjek lagi, nanti subjeknya double, pemborosan. Kita hanya butuh predikat saja ya. Yang Charlie ada conjunction, padahal subjek dan predikat cuma satu. Charlie nggak bisa. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, caffeine consumption late in the day increases the likelihood of circadian rhythm, disruption. Jadi konsumsi kafein di akhir hari, maksudnya di akhir hari itu gimana teman-teman ya? Mungkin di tengah-tengah hari itu, maksudnya panas-panasnya gitu ya. Itu meningkatkan kemungkinan akan eh, gangguan ritme sirkadian atau jam biologis. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semuanya teman-teman menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predik. Hati-hati, reforms ini bukan kata kerja ya teman-teman. Dia kata benda karena sebelumnya kata sifat, monetary. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja, nggak bisa teman-teman. Sebelumnya ada preposisi lagi, of. Preposisi itu harus nabrak objeknya dulu, entah itu dari kata benda atau kata ganti. Sebelum nabrak, misalkan kalau ini predikat ya, berarti harus ada kata benda, tapi kan nggak ada teman-teman. Nah, berarti ini reformsnya ini ya, apa namanya, kata benda, bukan predikat itu, bukan kata kerja ya. Nggak ada kata kerja sama sekali, berarti di sini kita butuh kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Subjeknya adalah gold coinage ini. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha the end itu kata benda ada the-nya, ada the-nya ya. Itu kata benda nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Salah satu fungsinya jadi gerund tadi atau kata benda nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie lah kemungkinan jawabannya Charlie itu verb 2 ya. Kita tahan dulu. Nah, tuh verb satu tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, gold coinage in the United States effectively ended in 1934 as part of monetary reforms during the Great Depression. Jadi gold coinage di Amerika Serikat itu secara efektif itu berakhir maksud saya pada tahun 1934 sebagai bagian dari reformasi moneter selama peristiwa Great Depression atau apa namanya teman-teman? Krisis moneternya Amerika sama Eropa dulu ya, kalau nggak salah tahun 18 pokoknya sebelum Perang Dunia atau setelah Perang Dunia 2 seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya, waktunya 30 detik terakhir ya. Silahkan, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Iya betul, trout mister. Itu sejenis ikan ya, sejenis salmon kalau saya nggak salah.
Ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Nah, ini teman-teman sudah bercerai-berai nih, jawabannya beda-beda nih. Oke, mari kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, trout ini nama ikan ini, teman-teman. Jadi namanya trout, gitu ya. Cari kata kerja yang bisa jadi predikat nggak ada di sini, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat, gitu ya. Nah, subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma, nggak bisa. Kalau 2 koma, 3 koma, bahkan 100 koma malah boleh. Tapi kalau cuma satu koma nggak boleh. Nah, berarti subjeknya di depan sendiri itu ya, yaitu the Yellowstone cutthroat, maaf, trout ya. Ini nama ikan, teman-teman. Nggak panjang. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang predikat saja. Kemungkinan jawabannya yang alpha, teman-teman ya. Di situ ada predikat is. The most itu cuman kata keterangan ya, menjelaskan kata genetically unique. Seperti itu. Ada nggak apa-apa, tidak nggak apa-apa. The most-nya itu kalau teman-teman hapus pun nggak masalah. Jadi is genetically unique itu bisa. Seperti itu. Kemudian kalau yang Bravo nggak ada predikat ya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kita butuh predikat di sini. Kalau yang Charlie ada predikat tapi ada conjunction. Kalau di kalimat subjek predikat cuma satu, kita tidak boleh masukkan conjunction atau kata hubung ya. Jadi yang Charlie nggak bisa. Kalau yang delta sama, teman-teman di situ ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, the Yellowstone cutthroat trout, native to Yellowstone River System, is the most genetically unique trout species in the world. Jadi ikan trout leher ada potongan. Potongan itu maksudnya leher ada bercaknya gitu ya. Yang asli dari Yellowstone. Nah ini asli dari sistem sungai atau jaringan sungainya Yellowstone merupakan spesies trout yang secara genetik itu paling unik di dunia. Kalau diartikan seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang subjek predikat ya, teman-teman. Materi yang paling penting untuk teman-teman kuasai karena di dalam kalimat yang paling wajib ada adalah subjek predikat. Jadi yang teman-teman harus pastikan ada dulu dua ini. Gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Nah, koma kadang memang mengecoh ya, teman-teman. Tapi sekali lagi intinya adalah subjek predikat itu dua bagian kalimat yang vital, teman-teman. Itu sama-sama pentingnya. Tidak boleh eh, sedang tidak boleh dipisahkan satu koma. Satu koma itu memisahkan informasi penting dengan informasi tambahan. Ya, contoh nih teman-teman. Yellowstone Cutthroat Trout itu kan informasi penting, ya subjeknya. Nah, memisahkan dengan informasi yang tidak penting yaitu native to the Yellowstone River System. Maksudnya tidak penting itu kalau itu kita hapus nggak apa-apa, teman-teman. Jadi informasinya tidak akan berkurang, tidak akan berubah. Intinya masih tersampaikan seperti itu. Tapi ada juga nggak apa-apa ya. Nah, karena informasi tambahan dipisah koma. Nah, kemudian predikat kan penting lagi, teman-teman. Untuk memisahkan yang tidak penting ini dengan yang penting, ya dikasih satu koma lagi. Seperti itu. Nah, ini kalau disebutnya bisa disebut dengan apositif. Seperti itu. Ini boleh nggak dipindah ke depan? Boleh, teman-teman. Native to the Yellowstone River System. Pokoknya selama mengelilingi Yellowstone Cutthroat Trout ini ya, itu nggak apa-apa. Karena memang yang dijelaskan adalah jenis ikan ini. Oke, jadi satu koma itu kadang memang menantang, tapi saya yakin ketika teman-teman nanti sering-sering latihan nggak akan jadi masalah maksud saya. Jadi akan mudah seperti itu. Yeay, dapat 8 alhamdulillah. Tingkatkan lagi, Mister ya. Semangat teman-teman. Lumayan daripada Oke. Iya bener dua. Semangat ya teman-teman. Pasti bisa kok. Nanti pokoknya mungkin teman-teman tadi ada yang tertinggal, mungkin teman-teman tadi ada yang mungkin eh, keburu waktu atau mungkin terkecoh juga dengan yang lain-lain. Itu memang kurang terbiasa. Nanti kalau kita sudah terbiasa, nggak akan terkecoh lagi, akan enak. Jadi mohon nanti sering-sering latihan. Betul, semangat. Pokoknya teman-teman semangat. Dan karena hari ini karena hari ini materi pertama ini yang materi paling penting ya. Mohon nanti teman-teman perdalami lagi dan kemungkinan sambil besok menunggu peserta yang lain untuk gabung untuk join ya. Teman-teman biasanya kan hari kedua, hari ketiga itu oleh admin masih dimasukkan lagi. Nah, daripada ketinggalan banyak teman-teman yang baru masuk, kemungkinan besok teman-teman akan saya kirimkan latihan mandiri. Gitu ya. Jadi besok mohon
belajar mandiri lewat soal yang nanti akan saya kirimkan beserta video pembahasannya. Dan kalau ada pertanyaan apapun, silahkan japri boleh atau tadi ya ide dari Mr. AA tadi boleh kalau mau bikin grup sendiri kita bikin grup seperti itu. Kak, jadi nggak ada absennya. Oke, untuk absen nanti saya kirimkan setelah kelas berupa Google Form ya. Mohon teman-teman isi sesuai informasi teman-teman, terutama nama Zoom-nya. Teman-teman ingat-ingat nama Zoom teman-teman. Atau teman-teman sesuaikan. Jadi kalau pengen nama Zoom-nya nanti apa, silahkan. Tapi selama program mohon jangan dirubah supaya nanti saya tidak kesulitan mengabsennya. Untuk hari pertama ini nanti saya kirimkan formnya, teman-teman. Untuk hari kedua dan seterusnya besok, saya yang akan melakukan absensi sendiri. Apakah ada bahan bacaan yang bisa jadi rujukan selain modul? Gini, teman-teman. Untuk modul yang dari lembaga tidak saya sarankan. Mohon jangan pakai buku itu ya. Itu buku Longman. Saya dulu pakai itu, teman-teman, ketika saya belum pernah tes sebelum pandemi ya. Offline, belum ada kelas online waktu itu. Dan jujur member-member saya dulu itu agak kesulitan dan saya pun merasa itu buku itu tantangan sekali, teman-teman. Kenapa? Karena di soal structure teman-teman hanya punya waktu 30 detik maksimal. Dan buku itu di structure itu ada sekitar 60 bab, 60 skill. Dan itu terpisah, tercerai-berai. Artinya tidak satu dengan yang lain itu tidak sambung menyambung, teman-teman. Gitu ya. Jadi saya sarankan teman-teman nanti untuk belajarnya fokus dulu dengan yang di kelas ini, yang saya berikan ini. Gitu ya. Lewat video dulu teman-teman yang di kelas ini seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apapun silahkan tanyakan. Nanti saya jawab bisa lewat Japri atau nanti yang tadi ya Mr. A tadi sampaikan kita bikin grup. Nggak apa-apa, Japri aja nanti kita masukkan di grupnya. Pas jawab soal kelamaan cari kata verbnya Mister. It's okay Mister Akbar. You'll get used to it. Nanti teman-teman akan terbiasa. You'll get accustomed to it. Teman-teman nanti akan terbiasa dengan intinya misalkan teman-teman baru pertama ketemu kata benefit from tadi ya. Saya yakin ketika teman-teman kedua ketemu, pasti mungkin ya, bukan pasti, mungkin teman-teman lupa atau nggak tahu lagi. Mungkin nganggapnya kata benda lagi ini tadi. Tapi ketika ketiga kali, keempat kali, ketika teman-teman sudah ingat, oh dulu saya pernah salah di ini. Benefit from itu ternyata kata kerja dulu. Saya yakin teman-teman nanti akan langsung ketemu benefit from, tek itu kata kerja gitu ya, langsung nggak perlu lama-lama, itu akan terbiasa. Sekali lagi kuncinya di vocab teman-teman, dan vocab itu cara belajarnya bukan hafalan, sering-sering ketemu lewat latihan. Dan kalau dapat vocab baru mohon dicatat, oke? Mau masuk grup Mister, nanti ya, nanti teman-teman mohon japri kita bikin grup, eh, nanti kita diskusi di situ gitu ya. Sir, sepertinya soal nomor 2 ada kata types deh, tapi jadi noun. Betul, type itu bisa mengetik, bisa jenis, bisa tipe, ya. Ini, teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apakah dia kata kerja atau kata benda? Salah satu caranya dilihat sebelumnya, Mister. Prinsipal itu kata sifat. Nggak mungkin kata sifat menjelaskan kata kerja. Sifat itu menjelaskan, yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Ya, karakteristik, sifat itu karakteristik. Nah, yang punya karakteristik itu benda. Jadi kata sifat itu hanya menjelaskan kata benda. Gitu ya. Jadi seperti itu. Memang bahasa Inggris itu salah satu nggak enaknya adalah kadang satu kata itu memiliki banyak arti, teman-teman. Dan kadang beda arti walaupun katanya sama ya, beda arti itu beda kelas kata. Nah, kalau beda kelas kata otomatis penggunaannya beda. Sekali lagi, teman-teman akan terbiasa dengan hal tersebut dan itu nanti akan mudah kalau sudah terbiasa. Jadi kayak otomatis gitu, teman-teman nanti lihat udah pasti langsung tahu itu kata benda apa atau itu kata kerja. Itu akan otomatis. Sekali lagi, perlu pembiasaan, Ustaz. Gitu ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti kalau ada pertanyaan, sekali lagi kita bahas. Bisa lewat Japri, nggak apa-apa. Di grup, it's okay ya, teman-teman. Kita bikin grup juga nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih ya teman-teman atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan semoga teman-teman betah
And the last I say, sebentar, Japri kemanakah, Mister? Saya telat. Japri di nomor yang membagikan link, Miss Latifah ya. Japri ke yang membagikan link, yang membagikan link kelas Zoom, link Zoom tadi. Itu nomor saya. Nanti kita bikin grup bareng. Atau kalau teman-teman ada yang pengen bikinkan grup juga nggak apa-apa. Bikin grup terus semua diundang, saya juga diundang. It's okay, bebas, senyamannya aja. Mister ada akun TikTok nggak? Saya belum aktif ya teman-teman. Cuman dari dulu pengen aktif, cuman belum ada waktu bikin konten. Sebenarnya kepengenan saya tuh banyak sekali teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa belum sempat gitu. Tapi suatu saat nanti saya pasti saya umumkan lah di grup-grup kelas seperti itu. Gitu ya. Di YouTube teman-teman. Kalau teman-teman subscribe to my YouTube pasti nanti dapat apa updatean gitu ya video-video di. Oh ya tadi saya lupa. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendownload video YouTube, sebentar ini saya bukakan YouTube dulu ya. Sebentar mana sih teman-teman? Oh ini, sebentar saya bukakan YouTube dulu. Nah, misalkan teman-teman sebentar, oh layarnya saya lupa ini ya. Saya lupa share. Nah, misalkan teman-teman misalkan ini banyak video horor, teman-teman, maaf. Nah, misalkan ini ya. Itu teman-teman klik, kemudian sebentar. Kemudian di bagian atasnya ini teman-teman tambahkan SS di bagian ininya. Nah, jadi sebelum kata YouTube-nya itu teman-teman tambahkan S terus teman-teman enter. Itu nanti akan diarahkan ke apa sih namanya saya lupa teman-teman. Pokoknya buat nah ini save from net ya. Nah, itu nanti akan nunggu bentar. Cuman kadang ada iklan itu ya, teman-teman iklan-iklan gitu. Itu yang kadang nggak enak. Nah, terus teman-teman download seperti itu. Itu caranya bisa mendownload di YouTube. Mumpung ingat tadi saya lupa teman-teman, hampir saya tutup, saya lupa ini. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjut lewat WhatsApp ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga betah teman-teman belajar sama saya ya. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. I'll see you again next time. Adalah saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.